Makanya di masa para sahabat generasi terbaik, termasuk di masa tabi'in, ada seorang namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Masya Allah, ya Bapak Ibu, ini ada seorang yang ilmunya tinggi, kemudian adabnya luar biasa, namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah ini dia mau diangkat jadi qadhi. Kalau sekarang dia mungkin hakim MK atau Mahkamah Agung gitu, ketuanya. Tapi dia takut. Kebayang itu memutuskan, dan yang diputuskan ini kaitannya dengan jumlah kaum muslimin pada saat itu. Ya, dia dicari-cari oleh khalifah, dia nggak ada, kaburnya kemana? Ke gurun pasir. Dan ternyata orang ini Masya Allah, dalam kisahnya Abu Kilabah Al-Jarmi ini tangannya putus, dua-duanya, kakinya juga nggak ada. Ketika didapati di gurun pasir di tenda, dia hanya membaca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya, ada seorang tentara namanya Abdullah, dia jalan. Dari jauh dia dengar, ini di tenda di gurun pasir kok ada suara seperti ini. Ya, bahkan dia doanya, ya Allah, berikan kepada saya kemampuan untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada saya. Dan bahkan Engkau memberikan keutamaan kepada saya melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Kan penasaran kalau ada orang doanya seperti ini, ya kan? Begitu dibuka tendanya, kata tentara ini, ternyata ada seorang kakek-kakek yang nggak ada kakinya, nggak ada kedua tangannya, kemudian yang berfungsi daripada tubuhnya hanya yang dia dengar, yaitu suara apa? Doanya saja. Itu pun suaranya sudah apa? Sangat rendah. Ya. Ternyata ketika ditanya, kakek ini siapa? Kata, saya sudah agak lama tinggal di sini. Sebelumnya ada anak saya. Kalau saya mau wudu, dia yang mengambilkan air. Kalau saya mau makan, mau minum, dia yang mengambilkan. Tapi sudah beberapa hari ini nggak tahu tuh, nggak balik-balik. Makanya saya sudah duduk saja berdoa. Kalau engkau mau berbaik hati, tolong carikan. Dan di gurun pasir ini yang hidup hanya saya dengan anak saya. Karena memang jauh perbatasan yang tidak ada orang tinggal di situ. Ternyata Masya Allah, tentara ini jalan, begitu dilihat sekitar situ, didapati ada bangkai. Bangkai manusia yang sudah dimakan oleh apa? Binatang buas. Gitu. Dan kata kakek ini memang di sekitar ini yang hidup hanya dia dengan siapa? Anaknya. Oh, dia ini yang dimaksud oleh si kakek itu. Kebayang kita menyampaikan berita yang menyedihkan kepada seseorang yang juga dia kondisinya apa? Menyedihkan. Kira-kira gimana? Berat. Ya, makanya biasanya kalau ada yang meninggal nggak disebutkan kamu pulang, orang tuamu meninggal, nggak, biasanya pulang, ada urusan penting. Sekarang juga. Dan biasanya orang sudah paham. Ya. Nah ini akhirnya sepanjang jalan dia mau pulang ke tenda, menyampaikan kepada kakek ini, dia ini gimana saya menyampaikan? Orang sudah menderita, masa saya sampaikan kabar yang lebih menderita lagi? Ya, padahal itu satu-satunya harta kekayaan siapa? Si kakek ini. Subhanallah. Akhirnya sampai ke tenda, dia ingat-ingat dengan kisah seorang nabi namanya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sampaikan kepada kakek ini, kakek ingat ada seseorang namanya Ayub. Oh iya, Ayub yang nabi itu. Dia punya harta, tiba-tiba hartanya hilang semua. Punya anak, tiba-tiba mati semua. Punya istri beberapa, tiba-tiba minta cerai semua. Karena apa? Allah uji badannya ada penyakitnya. Jadi orang nggak mau dekat itu bau semua. Subhanallah. Ya, kata orang ini, kalau Nabi Ayub anaknya banyak, tiba-tiba semua diwafatkan oleh Allah. Mohon maaf, ternyata anak kakek yang hanya satu-satunya, ya, saya lihat dan dapati sudah dimakan oleh binatang buas. Apa? Yang diprediksi oleh orang ini, kakek ini bakal menangis. Justru malah dia apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Subhanallah. Ternyata ya, kakek ini tinggal di situ dan ternyata meninggal pada saat itu. Ya, selesai tidak jauh dari situ meninggal dan didapati, tapi dia bingung mau nguburkan gimana di gurun pasir. Ya. Ternyata begitu itu datang pasukan, mereka begitu dilihat, lah ini Abu Kilabah Al-Jarmi, orang yang dicari-cari oleh khalifah, dia tidak mau kabur karena takut diangkat jadi apa? Jadi hakim, jadi qadhi. Ya, jadi ini orang kalau beriman justru kalau diangkat itu takut. Takutnya apa? Bukan jabatannya, tapi takut apa? Tidak amanah. Nah ini sekarang ada kecenderungan di mendekati hari kiamat,
orang justru malah mencari amanat dan dijadikan sebagai apa? Ghanimah, sumber penghasilan, gitu ya. Jadi orang bukan ingin menebar kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang, justru dia ingin menjaring keuntungan sesaat, ya. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat.